Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bapak Yuda Rahman Fajar, Bapak selaku guru matematika di kelas 7 MTSN 6 Tabalong. Apa aja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat. Pertama, kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Satu, apa itu pola? Yang kedua, pola apa yang sering digunakan? Yang ketiga, tentang barisan aritmatika. Dan yang terakhir, tentang barisan geometri. Siapkan buku catatan kalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan nanti di grup WhatsApp. Pertama, kalian akan belajar apa itu pola. Pola adalah sebuah aturan yang mengatur sebuah barisan bilangan sehingga dapat ditentukan suku-suku berikutnya. Perhatikan, Bapak kasih contoh ya. Perhatikan di samping. Pertama ada 1, 4, 7, 10. Lalu ada 13. Nah, itu barisan bilangan. Coba kalian tebak aturannya atau polanya apa ya? Caranya seperti ini. Perhatikan angka 1 dan angka 4. 1 ke 4 itu dikurang atau ditambah? Ditambah. Tambah berapa ya? Tambah 3. Nah, mari kita amati lagi. 4 ke 7 juga tambah 3, 7 ke 10 juga tambah 3, 10 ke 13 juga tambah 3. Oh, berarti aturannya adalah untuk menuju suku berikutnya harus ditambah 3. Tentu kalian dapat menentukan suku berikutnya, yaitu dengan cara menjumlahkan 3. Suku berikutnya berarti adalah 13 tambah 3 sama dengan 16, 16 tambah 3, 19. Oke, perhatikan lagi contoh berikutnya. Bapak punya bilangan 23, 19, lalu 15, 11, dan juga 7. Coba tebak, itu polanya apa? Pertama selidiki dulu nih, tambah atau kurang? Oh, itu makin sedikit, kayaknya dikurang ya. Mari kita selidiki berapa kurangnya. Di sana 23 ke 19 itu dikurang 4 ya. 19 ke 15 juga dikurang 4. 15 ke 11 juga dikurang 4. Nah, sehingga kita tahu polanya bahwa polanya itu adalah dikurang 4. Kita dapat menentukan suku berikutnya dengan dikurang 4. Berarti suku terakhir kan tadi 7 ya. Berarti 7 kurang 4 3, 3 dikurang 4 negatif 1. Oke, Bapak punya contoh lagi. Perhatikan. Contoh yang terakhir ini ya. Bapak punya bilangan 3, 6, 12, 24 dan 48. Oh, ini kayaknya makin besar, kayaknya ditambah. Coba kita cek ya. Misal ditambah nih dari 3 ke 6 itu tambah 3. 6 ke 12 tambah 6. 12 ke 24 tambah 12. Kok beda ya? Nah, berarti polanya itu mungkin bukan ditambah. Nah, coba kita kali ya. Coba kita kali. 3 ke 6 itu dikali 2. Oke, betul ya. 6, 12 itu dikali 2 juga. 12 dikali 2 hasilnya 24. Yang terakhir 24 kali 2 48. Berarti polanya juga bisa perkalian. Di sini polanya adalah dikali 2. Bagaimana? Bisa dipahami? Itu adalah contoh-contoh pola. Ada 3 pola tadi, ada tambah 3, kurang 4, lalu kali 2. Mari kita masuk ke pola-pola yang sering ditemui pada soal-soal matematika. Yang pertama itu namanya pola bilangan genap. Pola bilangan genap terdiri dari susunan bilangan genap. Itu bilangannya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada cara cepat untuk menentukan barisan bilangan genap. Itu rumusnya adalah UN sama dengan 2N. N akan diganti dengan urutan bilangan yang kalian mau. Misal Bapak mau mencari bilangan genap keempat, maka N yang Bapak ganti 4. Maka cukup dicari 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, selanjutnya ada pola bilangan ganjil. Itu bilangan-bilangan yang tidak dapat dibagi 2. Ada bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan juga 11. Rumus UN-nya adalah 2N kurang 1. Sedangkan ada juga pola bilangan persegi. Nah, ini sebenarnya nama lainnya adalah pola bilangan kuadrat ya. Jadi berasal dari kuadrat-kuadrat urutan bilangan. Bilangannya ada 1, 4, 9, 16, 25, dan 36 hingga seterusnya. Rumus UN-nya adalah N pangkat 2. Jadi sini misal kalian mau cari pola bilangan persegi yang ke-7.
maka cukup dipangkatkan 2, jadi 7 pangkat 2 sama dengan 49 ya. Hanya untuk diketahui saja ya. Lanjut, ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu bilangannya ada 2, 6, 12, dan 20. Itu berasal dari perkalian bilangan pada urutan dengan bilangan selanjutnya. Misal tadi 2 itu didapat dari 1 kali 2, kemudian 6 itu didapat dari 2 kali 3, kemudian 12 didapat dari 3 kali 4, 20 didapat dari 4 kali 5. Selanjutnya berarti 5 kali 6. Lanjut 6 kali 7 hingga seterusnya. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga angka-angkanya adalah 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1 lalu dibagi 2. Pada contoh di sana tertulis 1 itu didapat dari 1 kali 2 lalu bagi 2, 3 itu didapat dari 2 kali 3 bagi 2, 6 didapat dari 3 kali 4 bagi 2. Coba kalian ketahui dan coba dikenal saja. Kemudian ada yang terakhir yang paling sering muncul, tolong diingat karena di ujian sering Bapak gunakan di soal ujian, yang namanya pola bilangan Fibonacci. Rada susah sih ya kalau kita belum kenal. Bilangannya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 13 sehingga seterusnya. Itu polanya adalah untuk mendapatkan bilangan berikutnya itu dengan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Misal perhatikan di sana ada bilangan 2 itu didapat dari 1 tambah 1, kemudian 3 didapat dari 2 bilangan yang sebelumnya. Di belakang angka 3 ada apa aja sih? Ada 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 8 didapat dari 3 tambah 5 sama dengan 8. 13 itu didapat dari jumlah 2 suku sebelumnya, yaitu 5 dan 8 hingga dijumlahkan hasilnya 13. Coba tebak berapa suku berikutnya? Nah, betul. Suku berikutnya didapat dengan cara 8 ditambah 13. Hasilnya 21. Anak-anak, mari kita lanjut. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, oke. Apa sih itu barisan aritmatika? Beda nggak sama barisan-barisan yang baru kita pelajari? Sebenarnya barisan aritmatika itu sama, cuma lebih spesifik. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap antar 2 suku berurutan. Sederhananya itu seperti ini loh. Barisan bilangan yang mempunyai pola yaitu ditambah atau dikurang. Jika barisan bilangan polanya ditambah atau dikurang, maka itu termasuk barisan aritmatika. Perhatikan Bapak kasih contoh di samping. Ada bilangan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Coba kita selidiki berapakah polanya. 1 ke 4, perhatikan ya, situ 1 ke 4 itu kira-kira ditambah atau dikurang ya? Ditambah. Ditambah berapa? Ditambah 3. 4 ke 7 juga tambah 3, 7 ke 10 juga tambah 3, 10 ke 13 juga ditambah 3. Oh, berarti polanya adalah tambah 3. Kalau tambah 3 dia merupakan barisan aritmatika. Perhatikan. Sekarang bagaimanakah bentuk soal yang disajikan ketika ujian nanti untuk barisan aritmatika? Biasanya ditanyakan suku yang beberapa gitu. Bapak kasih contoh ya, misal ditanyakan katanya coba tentukan suku ke-14. Bagaimana cara kalian menentukannya? Nah, mungkin bagi kalian yang baru belajar tentu menggunakan cara yang manual. Kalian akan mencobanya satu demi satu. Kalian akan menulis 1, 4, 7, 10, 13. Karena sudah tahu polanya ditambah 3, kalian akan melanjutkan ditambah 3, tambah 3, tambah 3 hingga nanti menemukan jawaban terakhirnya. Mari kita coba jumlahkan. Tadi sampai 13 ya. Oke, berarti 13 tambah 3 16, 16 tambah 3 19, 19 ditambah 3 22, 22 tambah 3 25, 25 tambah 3 28, 28 tambah 3 31, 31 tambah 3 34, 34 tambah 3 37, 37 tambah 3 40. Nah, berarti kita hitung itu urutannya sudah sampai suku ke-14. Berarti suku ke-14-nya adalah 40. Wow, capek sekali jika kalian menghitungnya secara manual. Bayangkan yang ditanyakan adalah suku 100.
kalian hanya cukup menjawab satu soal untuk menghabiskan waktu ujian kalian, dan nilai kalian tentu tidak akan mencapai yang diinginkan. Ada cara cepatnya? Tentu Bapak akan kasih cara cepatnya setelah ini. Untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, ada rumus yang disajikan. Perhatikan rumus yang Bapak kasih di samping. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 lalu dikali B. Silakan setelah ini kalian catat dulu rumusnya di buku catatan kalian, lalu perhatikan penjelasan Bapak. Oke, akan Bapak jelaskan elemen-elemennya. UN itu adalah suku ke N. Jadi misalnya yang ditanyakan adalah suku ke 100, maka nanti UN itu akan diganti menjadi U100. Kemudian U1 adalah suku pertama alias suku yang paling di depan barisan. Itu nanti akan kita gunakan. N adalah urutan suku yang dicari. Misalnya yang dicari adalah suku ke-14, maka N-nya sama dengan 14. Kemudian B itu adalah beda atau pola. Perhatikan, kita kerjakan soalnya tadi dengan cara cepat ya. Tadi soalnya adalah bilangannya 1, 4, 7, 10, 13. Polanya udah tahu, polanya adalah tambah 3. Kemudian yang ditanyakannya adalah coba tentukan suku ke-14. Kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya tadi adalah UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Oke, sekarang Bapak bantu untuk menjelaskannya. Yang ditanyakan adalah suku ke-14, maka UN akan Bapak ganti jadi U14. Kenapa ya Pak jadi diganti U14? Karena yang ditanyakannya suku ke-14. Oke, kemudian sama dengan U1. U1-nya berapa? Lihat di barisan itu yang paling depan angkanya berapa? 1 ya. Maka U1 diganti 1 ditambah N kurang 1. N-nya berapa? N-nya adalah yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan suku 14, maka N diganti 14, maka tersebut diganti jadi 14 kurang 1 dikali B. B-nya yang mana? Oh, B-nya polanya. Jadi kita cari dulu tadi polanya. Polanya adalah tambah 3, berarti B-nya adalah 3. Sehingga kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu 14 dikurang 1 sama dengan 13. Sehingga tulisannya situ U14 sama dengan 1 ditambah 13 dikali 3. Kemudian kita kalikan jadi U14 sama dengan 1 ditambah 39. Yang terakhir U14 sama dengan 1 ditambah 39, hasilnya 40. Sama kan dengan yang tadi? Jauh lebih cepat. Perhatikan Bapak punya satu contoh soal. Diketahui barisan bilangan 3, 11, 19, kemudian 27. Tentukan suku ke-21. Wow, jangan dikerjakan dengan manual. Gunakan rumus sifat yang Bapak kasih. Pertama, kita tentukan dulu polanya. Tulis ulang. 3, 11, 19, 21. Itu polanya apa ya? 3 ke 11 ditambah berapa? Tambah 8, betul. 11 ke 19 juga tambah 8. 19 ke 27 juga tambah 8. Sehingga polanya adalah tambah 8. Kita gunakan rumus yang sudah Bapak kasih, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Mari kita substitusikan. Yang ditanyakan adalah suku ke-21, maka UN diganti U21 sama dengan U1. U1 suku pertama dari barisan tadi. Suku pertamanya adalah 3, maka U1 diganti 3 ditambah N kurang 1. N itu adalah urutan yang ditanyakan. Ditanyakan urutan ke-21, maka N diganti 21. Sehingga ditulis 21 kurang 1 dikali B. Bedanya berapa? Ada yang tahu? Bedanya tadi adalah 8 ya. Oh iya, 3 ke 11 tambah 8, 11 ke 19 juga tambah 8. Mari kita selesaikan. Kita dapat U20 sama dengan 3 ditambah 21 kurang 1, hasilnya 20 dikali 8. Kemudian U20 sama dengan 3 ditambah 20 dikali 8, 160. Ya, yang terakhir U21 sama dengan 3 ditambah 160, hasilnya adalah 163. Bagaimana dengan penjelasan Bapak? Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu pola, apa saja pola-pola yang sering digunakan, kemudian tentang barisan aritmatika. Barisan geometri akan Bapak jelaskan di video selanjutnya. Setelah ini silahkan istirahat, nanti akan Bapak kirimkan tugasnya di grup WA. Jika kalian masih kurang paham, coba ulangi lagi videonya.
ulangi minimal 3 kali kalau masih belum paham. Jika masih belum paham boleh bertanya dengan teman. Terakhir, jika memang tidak bisa juga, silakan boleh menghubungi Bapak di kontak WhatsApp Bapak. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.